Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-15. Temanya tentang masalah adab, terambil dari kitab Al-Jami', matan kitab yang ada di Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, semoga Allah merahmatinya. Wa anhu, dan masih diceritakan darinya beberapa perawian sebelumnya dengan perawi yang sama, yaitu dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, apabila salah satu dari kamu makan, falyakul biyaminih, supaya dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, ketika seseorang dari kamu minum, falyashrab biyaminih, maka juga supaya dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya setan. Ada dua makna setan di sini, yaitu makna pertama, apa yang jauh dari kebenaran, yaitu sifat menyelisihi. Kalau yang hak itu makan minum dengan kanan, setan berarti menyelisih pakai tangan kiri. Lalu mana yang kedua, setan adalah makhluk menyimpang dari jenis jin. Makhluk menyimpang dari jenis jin, maknanya jin kafir. Itu ketika dia itu makan dan minum juga menggunakan tangan kiri. Dua makna itu sejalan, karena setan ada dua, dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Fa inna setan, maka sungguhnya setan, yakulu, dia makan, bisimalih, dengan yang kiri, wa yasrabu, dan dia minum, bisimalih, dengan yang kiri. Akhrajahu Muslimun rahimahullahu ta'ala. Ayol ikhwah azana subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas? Pertama, manusia dicipta butuh makan dan minum, sebagaimana pemahaman kita adanya mesin butuh bensin sebagai bahan bakar. Mesin ada bensinnya, secara sebab akibat nanti akan bunyi, berfungsi, bergerak sebagai motor penggerak. Nggak ada bensinnya ya mati. Manusia dicipta memang seperti itu, sebagaimana siapapun sudah maklum. Itu pelajaran yang pertama.
Nomor dua, bagusnya pembakaran dipengaruhi oleh mutu bensin. Ibarat mesin, pembakarannya bagus, itu sangat dipengaruhi oleh bensinnya. Bensinnya bagus, mudah dibakar, ya mudah pembakarannya, starter bunyi. Tapi apabila pengapiannya kurang bagus, bahan bakarnya kurang bagus, akhirnya nggak bunyi, macet, melepek. Dua poin di atas merupakan sebuah tamsil, sesuatu untuk memudahkan pemahaman. Dan adanya tamsil itu sesuatu yang penting. Sistem Islam ketika menyampaikan pengajaran dibikinkan tamsil, sehingga dengan mudahnya dipahami peragaan yang ada, senada dengan itu, itulah yang dimaui oleh syariat, sehingga mudah dicerna, mengena. Dan ketika orang itu punya ilmu, setelah belajar dan paham, maka perilakunya nanti akan lurus berdasarkan ilmu. Itulah yang dituju. Memang Allah menjelaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu jangan berbuat di mana kamu tidak punya ilmunya. Ilmu itu Al-Quran, sebagaimana sunnah sebagai tafsir, perilaku para sahabat, contoh memahami, mewujudkan, mereka dinyatakan benar, itulah yang namanya ilmu. Pelajaran ketiga, perut dan mesin walau ada kesamaan, tapi tidak bisa disamakan persis, karena perut ada adabnya. Kita ulang yang ketiga, perut dan mesin walau ada kesamaan, tapi tidak bisa disamakan persis, karena perut ada adabnya. Kesamaannya apa antara perut dan mesin? Sama-sama ada bahan bakarnya. Kalau mesin ya bensin, kalau manusia ada airnya, ada buahnya, ada makanan pokoknya, entah yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, serat, dan sebagainya. Itu diantara kesamaannya, tetapi tidak bisa disamakan persis. Kenapa? Karena mesin kayak nggak ada adabnya, memang dia tidak mukallaf. Mesin tidak dihisab akan ada iming-iming surga atau ancaman neraka, karena itu merupakan alat yang dimanfaatkan. Tapi kalau perut yang dimiliki oleh manusia, manusianya kena peraturan, maka cara ngurus perut pun juga ada adabnya. Makanya antara adanya kesamaan tetapi tidak bisa disamakan persis. Apa saja adab-adab berkaitan masalah perut atau adabnya orang makan? Yang pertama, harus dipastikan kebaikan kerja. Min kasbin thayyibin, dari kerja yang baik. Karena kerja punya pengaruh. Kerja yang buruk bisa berpengaruh harta jadi haram. Walaupun harta itu semula mubah, tapi bisa berubah menjadi haram disebabkan oleh kerja. Apa misalnya? Perdukunan, jual beli dari barang yang diharamkan, perzinaan, riba. Itu ternyata kerja punya pengaruh. Walaupun semula uang hukum asal mubah, tapi ketika dikaitkan dengan kerja yang haram, dia pun juga akan bisa berubah menjadi barang yang haram. Sehingga ada bahasa waladina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas.
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya orang yang memakan dari penghasilan riba, mereka kelak di hari kiamat tidak bisa bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang ditampar oleh setan karena penyakit gila. Karena mereka itu punya prinsip, katanya jual beli itu semisal riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini termasuk adab berkaitan masalah perut, kerjanya harus dijamin kerja yang baik. Adab yang kedua, kehalalan benda. Ada benda-benda yang halal, ada yang haram, yang paling banyak itu mubah. Haram itu jumlahnya bisa dihitung, semisal bangkai, semisal babi, semisal binatang disembelih atas nama berhala. Kalau minuman di sana ada khamr. Kemudian ada benda-benda yang dinilai khabis, menjijikkan. Kemudian aneka ragam bangkai yang mati terpukul, tandukan, jatuh, diterkam binatang buas, atau dari binatang-binatang yang diharamkan semisal yang bertaring, yang punya kuku pencakar, dari binatang buas untuk memakan mangsanya, dan macam-macam. Makanya bendanya pun juga harus benda yang halal. Itu adab yang kedua. Yang ketiga juga diperhatikan tentang mutu gizi. Karena ada perintah wa ati kulli haqqin haqqah, masing-masing pihak yang punya hak maka penuhi haknya. Haknya karbohidrat, haknya protein, haknya zat besi dan sebagainya. Dan masing-masing dari tubuh kita tuh memiliki hak-hak seperti itu. Maka kenali pos-posnya, apa butuhnya, maka berikan. Makanya tentang mutu gizi itu termasuk bagian dari adab, karena memang telah diatur masing-masing pihak yang punya hak maka beri akan hak-haknya. Lalu adab yang keempat disertai dengan kesempurnaan akhlak. Apa itu kesempurnaan akhlak berkaitan masalah makan dan minum? Ya, bismillah, duduk, termasuk juga ada urutannya, minum dulu buah-buahan, lalu makanannya. Yang jelas tidak boleh israf, melampaui batas, termasuk jumlah yang berlebihan dari kadar yang dibutuhkan. Termasuk pada wilayah akhlak, maka itu semua butuh untuk diperhatikan. Lalu adab yang kelima, tertutup dari parasit setan. Artinya setan sebagai parasit jangan sampai diberi kesempatan. Parasit itu apa? Makhluk lain yang numpang pada sebuah pihak yang dia itu mengisap, benalu. Kalau kita melihat tanam-tanaman, enek kemladi, entah itu mangga, entah itu rambutan, entah itu pohon jeruk, kita ada tumbuhan lain yang hidupnya numpang, kemudian mengisap dari zat yang ada di tempat yang ditumpangi, numpang, kemudian merusak, jadi penghisap, sehingga tanaman nanti bisa rusak. Yang subur bukan yang dituju tapi tanaman lain, bahkan lama-lama bisa mati. Maka pada diri manusia juga ada parasitnya, benalunya. Pihak lain yang numpang pada diri manusia, tidak memberikan maslahat tapi merusak. Apa? Setan. Kalau parasit dalam bentuk itu penyakit kanker umpamanya, itu bisa jadi juga dari setan, menggunakan media itu. Maka sebab-sebabnya apa? Setan bisa numpang lalu menghisap. Ibaratnya sebagai bangsa penjajah.
Ya, orang tidak memenuhi standar kesempurnaan akhlak. Termasuk makan tidak bismillah, setan masuk ikut makan. Makan minum pakai yang kiri, setan masuk juga ikut menghisapnya. Senada dengan itu, ini membahayakan yang seperti itu. Tetapi adab-adab yang mutlak diperhatikan berkaitan masalah urusan makan. Berikutnya, pelajaran yang keempat, cukup itu dengan berkah, bukan dengan teori gizi. Walau teori gizi itu butuh, maka daripada itu adab harus dijaga. Kita ulang, cukup itu dengan berkah, bukan semata teori gizi. Walaupun gizi itu perlu, maka daripada itu adab harus dijaga. Siapapun ketika makan ingin mendapatkan kecukupan, dirasa enak ke tubuh, bisa dicerna dengan baik, bisa diresap tenaga menjadi kuat, diajak untuk berkarya mudah, untuk beribadah mudah, maka itu semua itu dibutuhkan keberkahan. Tidak cukup sebatas orang itu memiliki teori gizi, karena teori gizi termasuk salah satu dari bagian adab dari sekian banyak adab-adab yang sudah kita perinci pada poin ketiga. Maka siapa yang memperhatikan adab gizi akan terbawa. Tapi bila orang itu hanya semata bertumbuh pada gizi, adab tidak diperhatikan, nanti bisa dirampas keberkahannya. Demikian ada 4 pelajaran yang telah kita sampaikan tentang adab makan dan minum. Itu semua penting buat kita semuanya. Soal hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.